Selamat datang di Oto.com. Nah, masa depan transportasi di Indonesia salah satunya hadir dari mobil listrik. Tapi mobil listrik ini juga punya masalah, yakni saat ini lebar jalan dan panjang jalan di ibu kota atau kota-kota lain itu tidak berubah, sehingga kemacetan atau kepadatan tetap saja terjadi. Tapi ada satu solusi yang sedikit revolusioner yang bisa dilakukan oleh beberapa produsen kendaraan. Salah satunya hadir berikut ini. Ini dia e-Hang 216. Disebut mobil listrik, tapi kalau pemerintah sih nyebutnya tetap pesawat udara. Seperti apa impresinya? Kita lihat bareng-bareng. e-Hang 216 ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan pada ajang IMS 2021 sekitar bulan April lalu ya. Dan ini adalah berpenumpang 2 orang menggunakan sekitar 8 baling-baling propeller gitu ya. Kalau kita lihat, misalnya ini bisa dibuka. Cukup aksesibel ya. Kendaraan ini panjangnya sekitar 5 meter, kemudian tingginya sekitar 1,7 meter, dan punya kemampuan terbang sekitar 30-60 km, tergantung dengan bobot yang dinaiki. Jadi 2 orang itu sekitar 200-an kilogram dia masih bisa. Jadi kalau misalnya 200 kilo, paling dia bisa sekitar 60 km. Ini termasuk salah satu dari produk eVTOL. Ya, belakangan ini tuh di dunia itu sedang dikembangkan untuk mobilitas masa depan, transportasi masa depan. Electric, vertical, take off, dan landing. Jadi ini salah satunya. Yang menarik dari e-Hang ini adalah kita tidak memegang kendali ya. Dia dikendalikan secara jarak jauh dari command center yang ada di sini nih, katanya mau dibangun di Prestige, dan itu kita tinggal masuk dan menentukan posisi tujuan yang kita mau tuju gitu, dan kita tinggal duduk aja dan terbang. Nah, sekarang saya ada di bagian interiornya nih. Kalau bisa dibilang ini sederhana ya, tapi juga cukup lapang. Tinggi saya 1,6 sekian, dan ini masih bisa kaki selonjoran nih dari depan, dan cukup nyaman juga karena ini sudah berbahan kulit nih. Untuk keamanan, ini ada sabuk 3 titik seperti di mobil pada umumnya. Terus untuk jarak pandangnya juga cukup luas. Lihat, ini ada kaca yang melengkung ke depan, dan memang yang paling aneh sih, nggak ada tuas apapun nih di depan sini nih. Jadi cukup intimidatif sih sebenarnya kalau ada di dalam sini nih. Anda tidak memegang kendali apapun. Dan di sini kita lihat layar yang cukup besar ini memperlihatkan beberapa petunjuk ya, seperti altitude, terus kemudian daya baterainya berapa, terus kemudian masing-masing propeller ini ada petunjuknya, informasi, kemudian ada kecepatan. Jadi kecepatan ini kalau nggak salah sekitar dia bisa sampai 140 km atau 120 km per jam kalau nggak salah. Dan di sini ada peta kota Jakarta, saat ini kan lagi di Jakarta. Nanti untuk operasiannya kita menekan titik tujuan, terus kemudian nanti dari operator memperlihatkan rute yang akan dituju. Apakah rute itu cukup aman atau kurang aman. Caranya mereka mengirim drone yang lebih kecil untuk melalui rute yang dipersiapkan tersebut. Kalau dirasa aman, e-Hang ini akan terbang dan layak untuk di jalan. Tapi kalau misalnya Anda hanya menggunakan ini dari rumah ke kantor dengan rute yang tetap, lebih mudah lagi lah untuk settingnya, karena itu tiap hari dilakukan. Seperti itu aja, berada di dalam e-Hang ini. Cukup menarik dan semoga bisa nyoba waktu terbang ya. Detil menarik dari e-Hang 216 ini, beberapa yang bisa saya sampaikan adalah mungkin bahan serat karbon ya, yang bisa didapat dari masing-masing tuasnya ini nih, termasuk juga propellernya. Jadi ini serat karbon semua dan cukup ringan ketika dipegang dan kuat. Terus kalau di bagian belakang kita bisa ngelihat seperti, karena dia termasuk pesawat udara, lampu-lampu tuh juga disertakan seperti di sini dan di sini. Nah, untuk bagian belakang ini ada tempat penyimpanan, bisa untuk tas Anda di sini, dan untuk pengisian daya ada di bagian belakang juga, yakni di sini. Pengisian dayanya ini seperti mobil listrik pada umumnya ya, slotnya bisa Anda isi di rumah. Itu dia kesan singkat e-Hang 216. Sayang kita belum bisa melihat moda transportasi ini terbang karena masih menunggu regulasi, juga peraturan, serta operasional yang dipersiapkan. Seperti tadi yang saya bilang, jika Anda membeli e-Hang 216 ini, Anda juga akan mendapatkan satu command center atau satu pilot dari jarak jauh,
yang punya biaya itu per tahunnya sekitar 100 sampai 200 juta. Jadi selain Anda membeli ini, Anda juga harus mempersiapkan biaya tahunan pilot tersendiri untuk mengoperasikan e-Hang 216 ini. Oh iya, soal harga, e-Hang 216 ini dijual sekitar 8,1 atau 8,2 miliar untuk satu unitnya. Dan saat ini, menurut informasi yang saya dapatkan, sudah ada 4 perusahaan yang siap untuk membawa pulang e-Hang 216 ini. Karena menarik ya, selain untuk transportasi manusia misalnya, teknologi ini bisa digunakan untuk logistik atau mungkin darurat ya, dan bisa digunakan oleh dinas-dinas kepolisian atau kehutanan untuk memantau wilayah operasionalnya. Kehadiran eVTOL ini jadi angin segar ya buat transportasi masa depan di Indonesia. Oke, sekian video singkat ini. Jangan lupa klik subscribe dan like YouTube Oto.com, Zik Wildan, Carvaganza. Sampai jumpa.